Konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina terus berlanjut, meskipun dunia internasional sudah mengecam aksi kekejaman yang dilakukan oleh pihak Israel. Karena mereka terus menyerang warga sipil dan fasilitas umum, tapi sepertinya hal itu tidak mampu menghentikan Israel. Perjuangan Palestina pun ikut berlanjut, namun sangat disayangkan bahwa satu demi satu tokoh besar yang dihormati oleh masyarakat Palestina telah gagal dilindungi dan harus berakhir gugur. Baru-baru ini, gugurnya Ismail Haniyeh yang merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan Palestina begitu mengejutkan publik. Pemimpin politik Hamas tersebut telah gugur dibunuh oleh pihak Israel. Salah satu media dari Iran telah melaporkan bahwa Ismail Haniyeh terbunuh oleh proyektil berpemandu udara yang ditujukan ke tempat di mana ia sedang menginap, tepatnya di utara ibu kota Teheran, Iran. Serangan itu diperkuat telah terjadi sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada hari Selasa, tepat di kediaman khusus veteran militer di utara kota. Sebelumnya Ismail Haniyeh sempat menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran. Dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh, berbagai pertanyaan serta pernyataan kecewa pun bermunculan perihal pihak keamanan Iran yang tidak bisa menjaga Ismail Haniyeh dengan benar. Mengapa Ismail Haniyeh harus gugur ketika berada di Iran? Seorang peneliti di Pusat Studi Strategis Timur Tengah di Teheran yang bernama Abbas Aslani pun angkat bicara mengenai implikasi keamanan bagi Iran setelah pembunuhan kepala politik Hamas, Haniyeh, di ibu kotanya. Menurutnya, insiden yang telah terjadi di Teheran adalah sesuatu yang buruk bagi keamanan Iran. Iran harus menanggapi hal ini dengan tepat. Meninggalnya Ismail Haniyeh tentu membuat masyarakat Palestina dan pendukungnya merasa sedih, sebab Ismail Haniyeh sudah mengabdikan sepanjang hidupnya untuk perjuangan Palestina. Ismail Haniyeh telah memulai perjalanan politiknya dengan cabang-cabang mahasiswa Hamas yang dikenal sebagai Blok Islam. Ia pun sudah beberapa kali ditangkap oleh pihak Israel. Dari tahun 1987 sampai 1989, ia ditangkap sampai 3 kali. Kemudian setelah ia dibebaskan dari penjara Israel, Ismail Haniyeh dideportasi ke wilayah Marj al-Zahur di Lebanon Selatan bersama 400 orang lebih yang merupakan warga Palestina. Sebagian besar dari mereka kelompok Hamas dan Jihad Islam selama lebih dari 1 tahun lamanya. Selama ini Ismail Haniyeh adalah salah satu pemimpin politik Palestina yang dikenal sebagai simbol Hamas, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Palestina antara tahun 2006 hingga 2007. Perannya sebagai salah satu sosok memperjuangkan kebebasan Palestina dinilai sangat besar. Ia juga menjadi inspirasi banyak orang, bahkan dunia internasional. Dengan adanya kejadian buruk yang telah menimpa Ismail Haniyeh, anggota Dewan Kebijaksanaan dan mantan Panglima tertinggi IRGC, yaitu Mohsen Razai, mengungkapkan bahwa ia akan melakukan investigasi dan Israel akan membayar harga yang mahal atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Tak hanya sampai di sana, pemerintah Turki juga merupakan salah satu negara yang kemudian dengan sigap memberi pernyataan. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa Turki mengutuk pembunuhan memalukan terhadap Ismail Haniyeh dan mengatakan hal itu bisa menyebabkan perang Gaza berlanjut ke dimensi yang regional. Belum juga tanah kuburan Ismail Haniyeh, sekarang muncul lagi berita bahwa Muhammad Deif, kepala sayap militer Hamas, juga gugur dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Berita tersebut diklaim oleh pihak Israel melalui postingan sosial media mereka yang menyebutkan bahwa Deif telah dikirim ke neraka, setidaknya menurut mereka. Deif sendiri merupakan orang yang sangat dicari oleh Israel berkat pergerakan-pergerakannya yang dianggap berbahaya, terutama saat menjadi inisiator serangan pada 7 Oktober lalu. For the past 37 years, Muhammad Deif's purpose in life was to kill. Selain Ismail Haniyeh, sebelumnya terdapat beberapa kematian dari pejuang yang mendukung Palestina dan mengejutkan publik internasional. Ada tokoh politik luar biasa, Ebrahim Raisi, yang juga gugur sebelumnya. Ebrahim Raisi merupakan presiden Iran yang meninggal dunia karena helikopter yang ia tumpangi terjatuh di wilayah pegunungan Azerbaijan Timur. Insiden mengejutkan ini dilaporkan televisi pemerintah Iran yang kemudian menyebut bahwa sebuah helikopter yang membawa Raisi telah mengalami kecelakaan di wilayah Jolfa di provinsi Azerbaijan Timur. Kecelakaan yang terjadi di tengah kondisi cuaca yang sangat buruk. Kecelakaan itu terjadi di kawasan hutan lindung Pegunungan Dismar dekat dengan kota Farzakhan. Selanjutnya tak lama kemudian, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan, mengungkapkan bahwa tim penyelamat sudah menemukan helikopter tersebut dan segera bergerak menuju lokasi. Atas insiden yang terjadi, ada beberapa pihak yang kemudian menuding Israel merupakan dalang di balik kecelakaan helikopter itu. Hal itu tentunya dikarenakan hubungan antara Israel dan Iran terus memburuk.
Tak lama setelah itu, Nick Griffin yang merupakan mantan anggota Parlemen Eropa menyampaikan bahwa intelijen Israel Mossad terlibat dalam kecelakaan itu. Menurut pendapatnya, hal ini disebabkan adanya dukungan Teheran dan Ebrahim Raisi terhadap proksi-proksinya yang terletak di Timur Tengah yang kini sedang berhadapan dengan pihak Israel. Bukan tanpa alasan, mengapa kematian Raisi menjadi sangat mengejutkan. Hal ini dikarenakan selama ini, Ebrahim Raisi merupakan figur penting di Iran yang menjabat sebagai presiden selama hampir 3 tahun. Sudah sejak lama, Ebrahim Raisi selalu konsisten dalam bersikap keras atas penjajahan Israel terhadap Palestina. Iran memang menjadi negara yang selalu mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Palestina dan sampai akhir hayatnya, Ebrahim Raisi tetap memegang teguh pendiriannya itu. الأحياء اللهم صل على محمد وآل محمد. Selanjutnya ada tokoh penting bagi Palestina bernama Fuad Shukr yang juga sudah gugur akibat serangan Israel. Fuad Shukr merupakan komandan Hizbullah yang menjadi sasaran Israel di Beirut pada beberapa waktu lalu. Fuad Shukr dianggap telah memainkan peran utama di dalam pengembangan kemampuan rudal kelompok Lebanon dan perluasannya ke Suriah dalam 1 dekade terakhir. Hal ini kemudian telah memperkuat kebangkitan Iran sebagai kekuatan regional. Dengan adanya kejadian tersebut, Fuad Shukr menjadi tokoh Hizbullah paling senior yang dibunuh sejak Emad Mughniyeh perencananya terbunuh di Damaskus pada bulan Februari 2008 silam. Di mata 2 mantan tokoh militer Suriah, Fuad Shukr digambarkan sebagai penerus Mughniyeh di Hizbullah. Dan ia merupakan orang terpenting kedua setelah pemimpin Hasan Nasrallah. Di tahun 2017 silam, Amerika Serikat bahkan telah menyebut Fuad Shukr sebagai panglima senior Hizbullah di satuan tempur yang berada di Lebanon Selatan serta anggota Dewan Jihad, badan militer tertinggi Hizbullah. Fuad Shukr juga disebut-sebut memiliki peranan yang cukup penting di dalam operasi militer Hizbullah yang terjadi di Suriah. Di sana Hizbullah telah mengerahkan para pejuangnya dalam hal memberikan dukungan kepada Presiden Bashar al-Assad pada awal perang saudara yang terjadi di Suriah. Setelah kematian Fuad Shukr dikonfirmasi, sejumlah media Israel mengatakan kalau saat ini mereka akan terus melakukan persiapan untuk mengantisipasi serangan balasan Hizbullah. Salah satu antisipasi itu ialah memobilisasi sistem pertahanan udara Israel. Terakhir, salah satu tokoh penting pendukung Palestina yang juga gugur adalah Habib Mataouk. Ali Jafar Mataouk, atau yang sering dikenal dengan Habib Mataouk, telah tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan pada beberapa waktu lalu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah melaporkan Mataouk dan beberapa anggota Hizbullah lainnya tewas dalam serangan di kota Imajmeh. Serangan Israel ini menargetkan rumah lantai 3 yang terletak di Imajmeh. IDF juga menyebutkan bahwa pasukan mereka telah menyerang pangkalan Hizbullah di Majdalah Salam dan gedung yang digunakan kelompok itu di Shakra. Hizbullah pun segera mengkonfirmasi kematian Mataouk. Namun tidak ada rincian mengenai peran dan jabatan Mataouk yang dijelaskan oleh pihak Hizbullah. Namun penjelasan dari pihak militer Israel kemudian menyebutkan bahwa Habib Mataouk merupakan seorang perwira operasi di unit regional Hajar pasukan Radwan. Unit Hajar ini adalah unit yang bertanggung jawab atas serangan di Ramim Ridge di Israel Utara. Wilayah ini berulang kali menjadi sasaran roket hingga bahan peledak pihak Hizbullah. Sumber keamanan juga mengatakan kalau Mataouk mengganti komandan lain di unit Radwan, Ali Ahmed Hussein, yang berperan sebagai komandan pendahulu unit ini dalam serangan Israel pada bulan April yang lalu. Sebelumnya di perbatasan Israel dan Lebanon Selatan, terjadi gejolak yang tak dapat dihindarkan seusai pasukan Zionis melancarkan agresi ke Gaza pada Oktober 2023 silam. Tak lama setelah agresi itu terjadi, Hizbullah pun turun tangan dan ikut menyerang Israel. Mereka kemudian mengklaim bahwa serangan yang mereka lakukan adalah bentuk dukungan bagi warga Palestina dan sebagai bantuan untuk Hamas yang merupakan pertahanan Palestina selama ini. Karena berbagai insiden yang terjadi, Israel pun tak mau diam saja. Setelah itulah, mereka balik menggempur Lebanon Selatan. Saling serang pun terjadi dan menyebabkan korban di kedua pihak. Akhir-akhir ini, bahkan pemimpin Hizbullah menyatakan telah siap jika harus perang dengan Israel.